Ada satu petikan syair lagu dalam bahasa Jawa yang mengatakan manungso bakale mati. Nah, ternyata tidak ada seorang pun yang menolak akan kebenaran dari pernyataan di lagu itu, bahwa memang semua manusia pasti akan mati, akan meninggal dunia. Nah, bagaimana sekarang kita menanggapi, merespon, mensikapi atas kenyataan realitas bahwa tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang tidak akan meninggal dunia. Kita semua akan mati. Dan kita sekarang masih diberikan kesempatan untuk hidup. Bagaimana kita merespon dan menanggapi bahwa kita pada akhirnya akan mati atau meninggal dunia, atau akan berakhir masa kehidupan kita di dalam dunia ini. Ada beberapa respon dan sikap sebetulnya berkenaan dengan hal itu. Di antaranya adalah apa yang diungkapkan melalui Yakobus. Dia katakan demikian. Ungkapan dari Yakobus ini sebetulnya mengajarkan kepada kita suatu sikap hidup dalam masa kehidupan yang sementara di dalam dunia ini, supaya tidak ada seorang pun di antara kita yang jatuh dalam praktek hidup, sikap hidup, filosofi atau tindakan hidup yang salah. Oleh karena itu Yakub dengan gamblang memberitahukan demikian. Jadi sekarang, hal kamu yang berkata, hei kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Hidup yang singkat di dunia ini misteri. Tidak ada seorang pun yang bisa memastikan apa yang pasti akan terjadi esok hari. Sepintar, secerdas, secermat apapun seseorang, bagaimanapun sisi misteri dalam hidup ini tidak bisa diketahui oleh seorang pun. Oleh karena itu, dalam kita menyikapi hidup, di sini Yakobus mengingatkan kepada kita di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai dengan yang ke-17, mengingatkan kepada kita semua supaya tidak ada seorang pun di antara kita yang jumawa, yang congkak, yang sok tahu tentang hidup ini, lalu bisa secara congkak memastikan untuk apa dan apa masa depan itu. Padahal di sini dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu apa yang akan terjadi esok hari. Oleh karena itu, dalam memandang dan mengupayakan untuk apa yang dilakukan ke depan, semua harus didasarkan kepada jikalau Tuhan menghendaki. Jikalau Tuhan menghendaki. Ini artinya kita terbatas pada merencanakan dan mengusahakan untuk melakukan, tetapi Tuhan yang menentukan. Nah, biarlah kebenaran ini membuat kita selalu waspada supaya kita tidak jatuh dalam kesombongan, kebohongan, kecongkakan. Sebab bagaimanapun hidup ini adalah misteri, dan misteri itu hanya mungkin terungkap dan diungkapkan di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, untuk kita memiliki kepastian akan masa depan, hendaklah kita bergantung sepenuhnya bukan pada kemampuan kita untuk memperkirakan, tetapi mendasarkan kepada iman kita. Memang kita harus membuat suatu rencana, tetapi dalam praktek keseharian hidup kita, kita harus selalu mendasarkan semuanya kepada iman kita, didasarkan pada iman dan percaya kita pada Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
kecongkakan, kemegahan akan hidup ini tidak diperkenan oleh Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mengisi hidup kita yang singkat di dunia ini, yang sebentar lenyap, dengan kerendahan hati dan tetap mengandalkan Tuhan